dari nilai UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ya. Ujian tengah semester yang minggu depan. Kalau ujian akhir semester ya kan kamu naik atau enggak nantinya. Bapak sih pengennya kamu semua naik ya. Pakaiannya rapi kayak perempuan rapi nih, walaupun batiknya bukan batik kita, batik bekas SD ya, SMP, punya kakak kelas, punya kakak, atau apa. Ini kan walaupun hasil UTS-nya kan terlalu memuaskan. Kamu ini kan semua nih, kalau sekolah dikasih uang jajan nggak? Jidan dikasih uang jajan nggak? Lutfi? Aisopal? Mau duit? Ya, kami itu kewajiban sekarang itu bukan cuma belajar doang. Ini mah belajar dari rumah berangkat sampai sini pulang. Telat sedikit imam. Hah? Benar. Enggak jajan berkesan. Oh, jadi kalau sudah izin seorang tua, ya, insya Allah sekolah ini sudah seperti begini. Nanti dibangun, bila perlu lebih bagus dari ya, ya, yang penting muridnya ada dulu. Karena apa? Untuk mengajukan izin operasional, izin ke pemerintah, itu minimal punya murid itu minimal 20 murid. Nah, kita baru 20 orang, itu pun yang masuk paling 10, paling 6 ya. Nah, belum bisa kita ajukan izin. Pak Ustadz, siapa namanya Pak Ustadz? Kenapa? Nama. Oh, perkenalkan nama saya Mihdar Syukur ya. Alamat di Kampung Pasar Duku. Sehari-hari ya bergerak di bidang kuliner usahanya. Tapi sudah hampir 2 bulan ini saya harus bolak-balik dari Pasar Duku ke Kampung Curug Desa Pamong. Saya sekarang alhamdulillah sudah mulai membuka sekolahan. Nah, sekolah ini dalam bentuk apa Pak Ustadz? Kenapa? Dalam bentuk apa? Apa madrasah, apa umum atau gimana? Ini mengacu ke jalur Kemenag. Jadi ini madrasah sanawiyah. Yang alhamdulillah di tahun pertama ini kita sudah dapat murid 20 siswa. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi saya dan saya sangat optimis. Karena apa? Di awal tahun responnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan apa yang saya cita-citakan bisa terwujud. Saya sendiri mau pindah ke kampung sini, mau fokus mengelola lembaga pendidikan, insya Allah. Pak Ustadz, kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Boleh dibilang tidak layak untuk standar tempat pendidikan. Apa yang membuat Pak Ustadz semangat tetap mau menjalankan ini? Yang membuat saya semangat karena saya melihat pendidikan adalah hak dasar warga negara Indonesia. Nah, saya selaku orang yang pernah mengecap di lembaga pendidikan tinggi sampai tingkat kuliahan punya tanggung jawab untuk masyarakat yang belum merasakan pendidikan. Karena pendidikan ini kan hak dasar warga negara Indonesia. Nah, dengan kondisi inilah saya tanpa pamrih dengan rekan-rekan yang tidak kurang dari 10 orang bareng-bareng untuk mengentaskan masalah pendidikan di masyarakat pedesaan. Sekolah berbayar atau enggak Pak Ustadz? Sama sekali 0 rupiah, kita tidak memungut biaya apapun. Bahkan saya sangat takut ketika berbicara masalah sarana prasarana belajar seperti seragam, bangku, juga buku. Saya tidak berani berbicara ke arah situ karena saya paham betul bahwa kondisi wali murid dari kita ini sangat-sangat memprihatinkan. Makanya di sekolah kita ini pakaiannya
bebas, mereka tidak pakai sepatu pun saya biarkan, yang penting mereka semangat mau belajar. Jadi berbicara biaya sama sekali tidak ada biaya. Kemudian bagaimana teman-teman guru yang jumlahnya lebih dari 10 mereka mengajar? Bagaimana? Apakah mereka dibayar atau gimana cara membayarnya? Alhamdulillah ya, kayaknya ini juga pertolongan dari Allah, niat baik, saya mendapatkan teman-teman yang baik juga. Dari jumlah 10 guru yang di sini mengajar, mereka tidak sama sekali menuntut honor. Ini jatuh bulan kedua, mereka sama sekali belum dikasih honor. Bahkan saya janjikan nanti di 2025 sekitar bulan April Mei baru akan saya ganti untuk pengganti bensinnya. Dan mereka menjawab jangan pikirkan masalah itu, karena mereka sudah paham bahwa mereka kesini ini benar-benar panggilan jiwa. Kalau alamat pengajarnya jauh-jauh Pak Ustadz? Jauh-jauh, ada yang dari kecamatan Kopo Maja, ada yang dari Walantaka, ada yang dari Pontang, ada bahkan orang dari Salatiga pindah ke Serang, dia mau bergabung dengan kita padahal kondisi dia juga belum jelas. Kalau lokasi yang tepat sekarang ini di mana nih? Ini di Kampung Curug, RT 03, RW 03, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Setelah kita lihat kan ada PNPM tuh, setelah dulu bantuan dari PNP Mandiri 2012. Kemudian berikutnya apa pernah ada perhatian pemerintah berikutnya? Sebenarnya ini awalnya sekolah madrasah diniyah. Masyarakat berkumpul dengan kepala desa, musyawarah untuk membangun madrasah. Waktu itu masih ada program PNPM, akhirnya desa mengalokasikan untuk membuat madrasah dan hanya berjalan sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun berhenti karena pengajarnya tidak ada. Nah, alhamdulillah tahun ini mulai dipakai oleh saya untuk kegiatan belajar mengajar tingkat madrasah sanawiyah. Jadi statusnya saya saat ini masih numpang di madrasah diniyah yang sudah tidak terpakai. Kondisi ekonomi orang tua murid Pak Ustadz? Kondisi orang tua murid rata-rata petani, petaninya juga buruh tani yang mereka memang sangat-sangat terbatas kemampuan ekonominya. Ketika saya mencari murid untuk sekolah ke sini, mereka jawab jangankan untuk sekolah, Pak, untuk makan sehari-hari aja sangat susah. Hari ini makan, besok makan apa, saya masih bingung. Jadi jangan salahkan kami kalau kami tidak terpikirkan untuk menyekolahkan anak, karena kami dipusingkan untuk biaya hidup dan makan. Semangat apa yang ditanamkan Pak Ustadz terhadap siswa-siswa dengan kondisi seperti ini? Semangatnya bahwa orang dengan bekal ilmu insya Allah akan bisa merubah nasib dan derajat kalian di masa depan. Ilmu ini punya peranan penting, maka jangan malas untuk sekolah. Semangat terus sekolah walaupun kondisi sekolahnya seperti ini. Terima kasih Pak Ustadz.